Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mukarromah dengan akhir NIM 117 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengukuran, asesmen, evaluasi. Nah, di sini pengukuran itu suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran ini berfokus pada aspek kuantitatif dan berbasis instrumen tes skala angka, seperti hasil, misalnya prestasi peserta didik atau hasil belajar literasi sains, pemecahan masalah, dan lain-lain. Dan asesmen merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tentang capaian belajar siswa untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Dan asesmen ini tidak hanya sekadar memberi skor, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa, serta menjadi dasar refleksi guru terhadap pembelajaran. Dan tujuan asesmen ini memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa, seperti kognitif, afektif, psikomotor, dan karakteristik asesmen ini mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua, menggunakan berbasis teknik seperti tes tertulis, observasi, portofolio, proyek, wawancara, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bisa kuantitatif seperti angka atau nilai, dan kualitatif, deskripsi, catatan guru. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik untuk siswa maupun guru untuk kemajuan belajar siswa. Dan yang ketiga itu evaluasi. Di sini evaluasi itu proses menafsirkan dan membuat keputusan berdasarkan hasil asesmen untuk menilai keberhasilan pembelajaran atau program, dan yang didasari dari hasil pengukuran, seperti quantitative description. Seperti contoh, menentukan apakah metode inquiry based learning dalam materi magnet efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Hubungan evaluasi, asesmen, dan pengukuran ini yaitu pengukuran adalah dasar menghasilkan skor, dan asesmen sendiri menggunakan hasil pengukuran, dan evaluasi menggunakan hasil asesmen. Secara urutan, perbedaan evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Dalam aspek fokus, pengukuran berfokus pada angka atau skor hasil belajar, dan asesmen berfokus pada informasi menyeluruh capaian siswa. Dan yang ketiga, evaluasi berfokus pada penafsiran dan keputusan. Untuk bentuk data, yang pengukuran itu kuantitatif, yang asesmen itu kuantitatif dan kualitatif, dan evaluasi itu kuantitatif dan kualitatif, serta lingkupnya untuk pengukuran paling sempit, dan asesmen itu lebih luas, dan evaluasi paling luas. Dan tujuannya mengetahui capaian. Untuk pengukuran mengetahui capaian, dan asesmen mendiagnosis dan memberi umpan balik. Dan evaluasi itu tujuannya menentukan nilai, keberhasilan, efektivitas. Lanjut pembahasan kedua, yaitu tujuan evaluasi. Di mana tujuan evaluasi itu ada beberapa. Yang pertama,
menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan, seperti kenaikan kelas atau kelulusan penempatan kelompok belajar. Fungsi evaluasi yaitu fungsi selektif, di mana menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan untuk tujuan tertentu, dan fungsi diagnostik mengidentifikasi kesulitan belajar, dan fungsi ketiga sebagai penempatan. Yang keempat sebagai pengukur keberhasilan sumatif di akhir mengetahui capaian akhir. Dan evaluasi formatif memperbaiki proses pembelajaran saat berlangsung. Yang keenam, motivasi dorongan kepada siswa agar terus belajar. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk peserta didik dan guru. Dan untuk peserta didik, manfaatnya yaitu mengetahui kemampuan, kelebihan, dan kelemahan, dan termotivasi meningkatkan hasil belajar dan memperoleh arahan dalam memperbaiki strategi belajar. Dan manfaat untuk guru yaitu mengetahui efektivitas metode, media, dan strategi pembelajaran dan menjadi dasar dalam merancang pembelajaran berikutnya, serta mendukung PTK untuk inovasi pembelajaran IPA. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yaitu berorientasi kepada pencapaian kompetensi. Contohnya, guru MTK menjelaskan proses penilaian, teknik, prosedur, dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Yang kedua, valid. Instrumen evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga, adil. Tidak menguntungkan peserta didik karena kebutuhan khusus. Yang keempat, objektif. Tidak membeda-bedakan latar belakang, bebas bias berdasarkan data, kriteria jelas, rubrik. Dan yang keempat, berkesinambungan, dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus. Yang kelima, menyeluruh, mencakup seluruh aspek hasil belajar peserta didik. Konsep asesmen dalam pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen ini dipandang sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Mahasiswa belajar melalui kegiatan asesmen, dan asesmen ini berfokus pada refleksi diri dan metakognisi seperti kemampuan berpikir tentang proses berpikirnya sendiri. Contoh, mahasiswa diminta membuat jurnal refleksi setelah praktikum Gelembang, menuliskan apa yang dipahami, kesulitan yang dialami, dan bagaimana mengatasinya. Dan asesmen ini dilakukan untuk membantu dosen atau guru dan mahasiswa memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan umpan balik feedback agar siswa atau mahasiswa bisa belajar lebih baik. Seperti contoh, dosen memberikan kuis singkat di tengah perkuliahan, lalu membahas jawaban agar mahasiswa tahu konsep mana yang masih salah. Mahasiswa diminta presentasi singkat tentang induksi. Asesmen ini dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar setelah suatu periode selesai dan menentukan capaian kompetensi, biasanya dalam bentuk nilai atau sertifikasi. Sebagai contoh, ujian akhir semester mata kuliah fisika dasar untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap konsep listrik dan magnet. Adapun jenis
Evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung. Contohnya, dosen memberikan kuis singkat di tengah perkuliahan untuk melihat apakah mahasiswa paham konsep hukum Ohm. Yang kedua, evaluasi sumatif. Menilai hasil akhir dari suatu pembelajaran atau program. Seperti contoh, ujian akhir semester untuk menentukan pencapaian-capaian pembelajaran CPMK. Yang ketiga, evaluasi diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan atau kelemahan mahasiswa sebelum atau di awal pembelajaran. Contoh, seperti memberikan pretest tentang konsep gaya dan gerak untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa. Contoh tesnya seperti cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian yang berbentuk tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan yang harus dijawab sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi. Dan fungsi tes yaitu mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa dan mengevaluasi bakat dengan pencapaian, menaikkan tingkat prestasi, dan mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok, dan merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa secara perseorangan, menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus. Dan fungsi tes untuk bimbingan yaitu menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang kedua, membantu siswa dalam menentukan pilihan. Dan ketiga, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan anak. Dan fungsi tes untuk administrasi yaitu memberi petunjuk dalam pengelompokan siswa. Yang kedua, penempatan siswa baru. Yang ketiga, membantu siswa memilih kelompok. Yang keempat, menilai kurikulum. Dan yang kelima, memperluas hubungan masyarakat seperti publik. Dan untuk menyusun langkah-langkah tes yaitu menentukan tujuan mengadakan tes, dan kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dijadikan tes. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Yang keempat, menderetkan semua indikator dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku yang terkandung dalam indikator itu. Dan untuk non-tes yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Seperti observasi, wawancara, penyebaran angket, memeriksa atau meneliti dokumen. Seperti studi literatur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.